Di Ojeftar, kita diperlihatkan kondisi pantai Egghead yang mana pacifista juga robot monster laut sudah bersiap menghadapi kapal perang angkatan laut yang dipimpin oleh 9 Vika Admiral. Pacifista Mark III maupun robot monster laut atas perintah Sentomaru langsung menyerang angkatan laut. Terlihat beberapa kapal perang hancur. Tentu jika didiamkan saja, maka akan semakin banyak kapal yang hancur. Maka Vika Admiral Dole turun tangan menyerang salah satu pacifista Mark III, sedangkan Admiral bertangan robot menyerang salah satu monster laut. Pertarungan ini rupanya membuat Vegapunk maupun kru topi jerami panik karena bisa saja angkatan laut mampu menembus pertahanan yang dibuat oleh Vegapunk ini. Setelah pertarungan Garp versus Kuzan di Pulau Bajak Laut, kini pertarungan antara murid dan guru kembali diperlihatkan. Sebenarnya, Kizaru sangat menyayangkan jika harus berhadapan dengan Sentomaru. Bahkan Kizaru minta Sentomaru untuk menyerah saja. Karena jika ia menyerah, maka ia tidak akan terluka dengan serangan Kizaru ini. Tapi Sentomaru memilih untuk bertahan karena ia sudah berjanji dengan bajak laut topi jerami. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Sentomaru adalah orang yang memiliki pendirian yang kuat. Ia tidak akan terpengaruh dengan siapapun selama ia sudah bertekad dengan suatu hal. Pantas, Kizaru menerima prinsip yang dipegang oleh Sentomaru ini. Hingga pada akhirnya, Kuzan menyerang Sentomaru untuk terakhir kalinya. Nah, di sela-sela itu, Kizaru mengenang saat ia pertama kali bertemu Sentomaru kecil yang menurutnya sangat menggemaskan. Apalagi, Kizaru telah mengerahkan semua kemampuannya untuk melatih Sentomaru agar menjadi pengawal yang hebat. Sejak saat itulah hubungan emosional di antara keduanya terbentuk. Meski saat ini mereka berada di pihak yang berbeda, Kizaru akan tetap menyelamatkan Sentomaru yang sudah ia kalahkan setelah ia selesai membereskan masalah di Pulau Egghead. Setelah di awal tadi angkatan laut cukup kerepotan menghadapi robot monster laut dan juga pacifista Mark III, hingga Vika Admiral sendirilah yang turun tangan untuk melumpuhkan mereka. Tapi saat ini ceritanya akan berbeda karena chip otoritas pacifista yang sebelumnya dipegang oleh Sentomaru kini beralih dikendalikan oleh Kizaru. Kizaru memerintahkan pacifista untuk berbalik menyerang monster laut. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan para nakama adalah mengapa Kizaru memerintahkan pacifista menyerang monster laut? Kenapa monster laut tidak dikendalikan juga? Karena akan menguntungkan angkatan laut sebab ia akan memiliki dua senjata hebat. Tapi pada kenyataannya, Kizaru hanya memegang satu chip otoritas, yaitu pengendali pacifista. Sedangkan pengendali monster laut tidak ia temukan. Oleh sebab itulah, pilihan terbaik adalah memerintahkan pacifista untuk menyerang monster laut. Pengambilan alih ini sangat merugikan Vegapunk maupun bajak laut topi jerami. Selain pertahanan di pantai yang melemah, kini 50 unit pacifista Mark III yang dibilang paling sempurna dari pacifista sebelumnya akan cukup merepotkan pergerakan Vegapunk maupun bajak laut topi jerami. Entah mengapa kami menduga Vegapunk akan mengaktifkan para Seraphim untuk melawan para pacifista nantinya, jika memang mereka sudah terdesak. Setelah mengalahkan Sentomaru dan mengambil alih kendali pacifista, kini tujuan Kizaru adalah membunuh Vegapunk, yang mana saat ini keberadaan Vegapunk maupun bajak laut topi jerami adalah di Pangrikot. Sedangkan saat ini Pangrikot masih ditutup dengan perisai yang dikenal dengan kubah pelindung. Siapapun orang yang berusaha menyusup ke sana akan terkena tembakan laser. Lantas bagaimana dengan Kizaru? Sesuai pengakuan Kizaru saat ditanya saat Tumnu soal itu, dengan entengnya Kizaru mengatakan ia akan dengan mudah masuk ke dalam Pangrikot menggunakan kekuatannya. Hal itu rupanya dibuktikan Kizaru. Ia dengan kekuatan cahaya mampu menembus pertahanan kubah pelindung dengan begitu mudahnya. Momen ini rupanya dipantau oleh Usopp yang seketika membuatnya sangat panik dan meminta Luffy untuk kembali karena ia tak mau kejadian di Sabaody kembali terulang. Pergerakan Kizaru ini rupanya membuat Lucci mengambil kesempatan untuk membunuh Vegapunk di saat semua orang sedang sibuk. Yah, disinilah menurut kami kesalahannya. Luffy maupun yang lainnya
terlalu percaya dengan Lucci yang terbilang licik. Oke, di awal, mengapa mereka tidak diborgol? Karena mereka ingin membantu melawan para Seraphim. Tapi saat ini, para Seraphim sudah terkurung. Lantas mengapa Luffy maupun yang lainnya tidak kembali memborgol Lucci maupun Kaku? Karena yang ada akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Hal itu terjadi pada chapter ini. Lucci dengan cepat langsung ingin membunuh Vegapunk. Untungnya, Stussy saat itu berhasil menghadangnya. Meskipun ia terkena serangan di perutnya, pantas Zoro langsung mengambil alih untuk bertaruh melawan Lucci. Sedangkan Sandia tidak mau mengambil resiko mengurung Kaku dengan gelembung batu laut. Nah, sesampainya Kizaru di dalam Pangrekod, rupanya ia harus dihadapkan dengan Luffy yang mengawal perpindahan kapal Sunny ke bagian belakang Pangrekod. Luffy yang melihat Kizaru tanpa banyak basa-basi, Luffy dengan tendangan berlapis kaki menghajar Kizaru sambil mengatakan jika ia dan krunya saat ini 10 kali lebih kuat dari 2 tahun yang lalu. Pertarungan ini terbilang cukup menarik untuk kita nantikan pada chapter selanjutnya. Oke, kenu pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.